Ya, shalom saudaraku yang terkasih, selamat hari Minggu. Semoga kita semua sehat. Ya, dalam nama Tuhan Yesus, ya, biarlah kita semua dalam perlindungan dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan menyimak sebuah video, ya. Nanti Bapak Ibu dan teman-teman bagaimana respon dan tanggapannya. Bisa sama-sama kita berdiskusi lewat kolom komentar. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku menangis tadi sebetulnya, tapi Banyak, tapi aku beruntung, Pak Ustadz. Ada satu kata yang merubah pandanganku tentang ujian hidup. Dulunya aku menganggap ujian hidup itu berat. Tapi sejak satu kata ini, aku sebut aja ya, sejak aku belajar Islam dan sejak aku Islam, aku benar-benar merubah pandanganku tentang ujian hidup. Ada satu ayat yang mungkin berkesan bagi aku. Aku minta maaf ya kalau misalnya aku salah, tolong koreksi ya kalau aku salah. Penulis lagi aku ngomong kayak gitu. Aku ada pernah baca dan gara-gara sih ada yang lewat ya, ada yang pernah baca lewat ya gitu punya dan aku baca, dan tapi itu berkesan banget bagi aku tuh sekitar hampir 2 tahun yang lalu. Ayatnya kalau aku nggak salah itu ayat Al-Baqarah tentang dan sesungguhnya kami itu pasti akan diuji dengan sedikit ketakutan, dengan kelaparan, dan dengan pengurangan harta. Tapi berikan kabar gembira bagi orang yang sabar, orang-orang yang terkena musibah. Mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kita akan kembali. Orang-orang tersebut tuh akan diberikan rahmat yang sempurna, dan akan diberikan petunjuk yang luar biasa. Itu tuh menurut aku se-value dengan apa yang aku yakinin, bahwa semua masalah yang datang, itu untuk buat kita itu jadi lebih baik. Seperti yang dijelasin Pak Ustadz tadi dari awal sampai pertengahan tadi, bahwa apa yang dikasih itu sebenarnya bukan masalah. Kalau kita nganggap itu masalah, itu jadi masalah. Bahwa ini sebenarnya adalah berkat rahmat yang dikasih oleh Tuhan untuk kita. Bukan ujian, tapi ini adalah berkat. Jadi ini sebenarnya bukan ujian hidup, tapi berkat hidup yang dikasih untuk kita. Untuk kita jadi lebih tinggi lagi, jadi lebih baik lagi, jadi lebih sempurna lagi. Apapun itu masalahnya, entah itu musibah, entah itu fitnah, ataupun apapun. Itu yang membedakan aku dengan aku yang dulu dan aku yang sekarang. Beda banget. Dan itu tepat banget ya. Berarti kan pas sekarang udah berarti terbukti nih kata-kata kita nih. Kan ketika Dokter Richard udah memutuskan belajar Islam lah. Setidaknya orang tahu belajar Islam, nanti itu urusan urusan Ustadz Dery ya. barusan udah ngomong sendiri. Udah ngomong sendiri. Aku mau nagih janji udah dulu nih. Iya, tapi kan nanti ada khusus kan. Aku mau nangis tadi sebetulnya, tapi Ada ini bidadari. Nah jadi itu kan pas banget kan. Pas akhirnya baru kemudian kebuka, terus kemudian dapat fitnah kan, dapat masalah-masalah. Kalau misalnya suatu hari nanti akankah kamu ikut dengan aku juga? Tidak. Halo semua, shalom dan damai sejahtera bagi kita semua. Sebagai seseorang yang pernah bekerja sama dengan Dr. Richard, maka izinkan saya untuk berpendapat mengenai perbincangan dalam video tersebut. Jikalau pendapat saya diterima dan direnungkan dalam hati, aku akan bersyukur kepada Bapa. Tapi jikalau pun tidak, aku akan tetap bersyukur karena Ia mengizinkan aku untuk membuat video ini. Kayaknya ini pertanyaan aku juga sih. Tapi ada banyak orang yang penasaran juga pasti. Ditanyain oleh banyak orang. Kabar-kabarnya Dokter Richard nih mau jadi mualaf ya? Gimana tuh? Beneran? Ditodong pertanyaan oleh istri. Jauh sebelum aku ngomong di media, aku kan juga sudah ngomong beberapa kali dengan kamu. Sudah menjadi bahan pembicaraan kita lah berdua. Ya, bahwa aku konsisten dari dulu. Pengen belajar, pengen tahu. Permasalahan iya atau tidak, itu menurutku bukan konsumsi publik untuk sekarang ini, dan aku tidak mencari uang dari sana. Banyak yang ngatain, wah katanya Dr. Richard mencari uang, mencari perhatian, mencari pamor dari sini. Kalau memang aku mencari pamor, mungkin sejak 2 tahun yang lalu aku sudah Login. Ya, aku sudah login dan aku bikin acara besar-besaran. Aku akan bikin acara besar-besaran. Ya, pasti akan banyak orang yang pengen datang juga untuk melihat ya. Tapi bukan itu tujuanku. Bukan itu tujuanku. Entah nanti ke depan itu akan kulakukan demi hal-hal yang mungkin pengen menginspirasi orang atau pengen apa ya. Kita nggak ada yang tahu ya tentang itu ya. Tapi sampai detik ini aku tidak mencari uang atau aku tidak mencari rezeki dari hal tersebut. Aku mencari keyakinan.
Dan aku berusaha belajar mencari keyakinan itu, mencari apa yang kuinginkan. Dan aku sudah ngomong dengan kamu dari sebelum aku ngomong di media. Dan aku terus konsisten akan hal tersebut. Kamu nggak tanya gimana pendapat aku? Bagaimana pendapat kamu? Kamu setuju? Kalau menurut aku, agama itu adalah hal yang personal ya. Selama kayak gimana ya? Kalau aku pernah bilang ya, kalau misalnya kan kita kan meninggal tuh sendiri-sendiri kayak gitu. Nggak ngajak-ngajak ya? Iya, nggak ngajak-ngajak. Lubang kubur tuh sendiri-sendiri kayak gitu. Nah, agama ini salah satu hal yang mengatur cara kita hidup, cara kita nanti antara dunia dan akhirat kan kayak gitu kan. Itu agama tuh kan kayak gitu kan. Jadi selama itu adalah hal yang kita nggak ngajak-ngajak orang kalau mau meninggal, ya udah personal aja kayak gitu. Ya agama kamu asal menurut aku yang harga mati itu kamu berbuat baik, kamu tidak merugikan orang lain, terus ya pikiran kamu ya tidak dipenuhi dengan kebencian, kemarahan, dan keserakahan. Itu sih yang paling penting bagi aku. Agama terserah masing-masing kayak gitu. Cuma harga matinya itu harus banyak berbuat baik, banyak beramal, terus tidak melakukan suatu hal yang merugikan orang lain atau yang menyakiti orang lain. Dan Harusnya juga seperti itu ya, semakin beragama mengurangi masih seperti kebencian, mengurangi kemarahan, mengurangi keserakahan. Oke. Tapi kalau misalnya kamu masuk ke agama tertentu karena kamu dipenuhi oleh keserakahan atau ada sesuatu hal yang kamu pengen capai, aku kurang setuju sih kalau misalnya karena hal itu. Siap, aku akan berusaha mencari pencerahan. Tapi kalau misalnya tujuan kamu itu adalah baik, bahwa aku mengejar akhiratnya, aku ternyata dengan agama ini aku akan menjadi orang yang lebih baik nih kayak gitu. Kamu setuju? Setuju. Oke. Pertanyaan aku adalah, kalau kamu setuju, kalau misalnya suatu hari nanti iya, akankah kamu ikut dengan aku juga? Tidak. Boleh nggak? Enggak. belum. Aku juga orangnya bukan orang yang nanti kalau diputus di sini dia dihujat. Nanti dia dihujat. Aku melindungi dia. Jadi gini, aku bukan tipikal orang yang konvensional. Bagiku ini adalah keyakinan. Dan setiap orang tuh punya keyakinan tuh berbeda-beda. Yang kita kejar itu adalah akhirat surga. Cuma kalian mengejar agama, keyakinan kalian, tapi sambil menunjuk orang lain, menyudutkan orang lain, sampai dengan amarah, dengan kebencian. Nah itu yang aku nggak mau sih. Mereka bilang, ini istrinya durhaka nih, nggak masuk surga. Itu durhaka termasuk ya? Iya, gara-gara suaminya masuk, dia harus ikut dong katanya kayak gitu. Aku sekali lagi, ketika aku belajar dan mengambil keyakinan apapun, aku juga akan open ya. Jadi ya kalau misalnya orang terinspirasi dengan aku, melihat aku menjadi orang yang lebih baik, terus dia mau ikut dengan aku, ya boleh, monggo. Tapi kalau misalnya belum, aku berusaha jadi lebih baik lagi, supaya orang tersebut tuh bisa ikut dengan aku. Tapi kalau enggak, juga nggak apa-apa. Sekali lagi ya, kita mati nggak ngajak-ngajak. Mati lubang kubur sendiri-sendiri kan. Kecuali ada itu Raja Qing di Cina itu. Oh iya, ngajak-ngajak. Selirnya semua dikubur bareng. Harus dikubur bareng. Kamu kan kalau mati kan kamu sendiri kan. Sekarang aku tanya dengan kamu, kalau misalnya aku mati, kamu mau nggak dikubur bareng aku? Nggak mau. Berbicara mengenai kekristenan bukanlah sekadar agama, tapi lebih daripada itu, kekristenan adalah kerajaan Allah dan juga relasi di dalam kerajaannya yang sempurna itu. Karena sejak semula pada penciptaan alam semesta dan manusia pertama, Tuhan tidak pernah menjanjikan agama tertentu yang harus dianut oleh Adam dan Hawa dan keturunannya di bumi ini. Tetapi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dan mereka mengalami kematian akibat dari dosa itu, yang Tuhan janjikan adalah keturunan perempuan yang akan mengalahkan kematian itu, yang disebut sebagai Mesias. Maka tak heran semua para nabi dan seluruh kitab suci yang ditulis oleh para nabi sejak zaman Musa bernubuat mengenai kedatangan Mesias yang akan mengalahkan kematian. Ya, itu sedikit singkat video yang boleh saya berikan bagi kita
untuk kita simak. Nanti bagaimana kita respon tanggapi tentang menurut saya ya seperti judul di thumbnail, ini sebuah teka-teki sebenarnya ya, oleh karena banyak orang menanggapi bahwa ini merupakan modus, ini merupakan strategi ya, tetapi dalam kutipan saya ataupun dalam tanggapan saya, harusnya Dr. Richard ini sebagai kepala keluarga ya, dia punya keluarga. Kalau dia sudah betul-betul belajar tentang kekristenan ya, kekristenan yang benar adalah dia itu harus bertanggung jawab terhadap keluarganya, bukan berarti karena dia kepala keluarga dia seenaknya ya, harusnya menjadi imam sekaligus kepala keluarga di dalam rumah tangganya yang memberi contoh kepada istri dan anaknya di mana bagaimana berkeyakinan teguh kokoh dalam sebuah keyakinan. Contoh dari awal mereka bersama-sama jadi seorang Kristen yang percaya Yesus. Bahkan dia pernah bersaksi ya bersama dengan pendeta Gilbert Lumendong ya di salah satu gereja. Tapi pada akhir-akhir ini berbeda pernyataan beliau. Jadi bagaimana menurut Bapak Ibu, tanggapan Bapak Ibu ya, karena juga di satu sisi di waktu yang bersamaan Dr. Richard ini juga sedang diincar-incar oleh ya beberapa oknum seperti Doktif yang kita kenal di media sosial, di mana berpendapat tentang ya. Tetapi Nah, ini, iklannya seperti beliau ini. mengiklankan bahwa di sini ada tomat putih. Nah, inilah yang Doktif duga bahwa ada terindikasi. Nah, seperti ini Bapak Ibu dan Saudara kasih. Di waktu yang bersamaan juga ya, dalam dunia bisnis, ya, dalam dunia skincare, beliau ya seorang Dr. Richard Lee ya sedang juga diincar-incar ya, diduga, tetapi bagaimana kenyataan dan bagaimana kebenarannya yaitu ada pihak yang berwenang ya. Namun di sini yang kita perlu lihat, kita amati apakah ini bukan sebuah modus ataupun ini bukan sebuah strategi. Ya mudah-mudahan bukan. Ya kan? Tetapi bagaimana pendapat Bapak Ibu? Bisa tuliskan di kolom komentar. Kita coba melihat bagaimana pengakuan seorang Doktif ini di forum rapat komisi ya 6 DPR RI ya. Kita coba lihat. Penipuan. Dipermasalahkan Dokter detektif. kalau kemudian menggunakan topeng atau atribut-atribut yang menjadi misterius, karena kita di sini kan berusaha menggali informasi dari sumber yang terpercaya kan, jangan sampai menjadi misterius. Pak Hakim, tadi itu sebetulnya saya juga bertanya, ini Ibu dokter ini kacamatanya bagus banget gitu. Iya. Kalau saya kira nggak masalah ya, Pak Hakim ya. Silakan Ibu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Doktif ucapkan kepada pimpinan Komisi 6 dan kepada teman-teman juga Komisi 6 di sini yang mengundang kami semua dengan memberikan waktu yang luar biasa. Insya Allah kami di sini akan memaparkan berdasarkan data. Di sini Doktif membawa teman-teman yang memang sesuai dengan kompetensinya. Di sini ada Dr. Bintang yang beliau sebagai Ketua Rijasel Indo. Beliau ini expert di bidang stem cell yang mungkin saat ini lagi heboh ya, di Indonesia tentang stem cell, di mana korbannya juga sudah ada. Dan ada Dr. Nanang Masrani, ada juga Dr. Ika. Di sini ada juga influencer Teh Vera. Ada juga Bang Sunan Kalijaga, ada juga Pak Gatot, dan ada juga di sini korban-korban skincare yang mengalami kerusakan wajah dan kerusakan badan. Jadi di sini mungkin kemarin sempat dari Komisi 9 juga ada beberapa yang menanyakan mana korbannya. Jadi di sini Doktif membawa hanya sebagian korban, jadi sebenarnya korbannya banyak. Tapi untuk korban yang overclaim,
Itu mungkin juga ada di sini namanya Tiffany. Beliau adalah salah satu korban yang membeli barang dari Dr. R dan menghabiskan jutaan rupiah, ya. Oke. Nah, di sini kalau diizinkan berkenan, Doktif di sini sebagai korban konsumen yang ingin menanyakan bagaimana jika seorang Doktif saja tidak tahu melaporkannya kemana jika Doktif mengalami permasalahan ini. Di depan Doktif ini ada sebuah produk yang belum Doktif lakukan membukanya unboxing. Doktif harapkan bisa membuka di sini. Doktif membeli ini di e-commerce dengan iklan yang luar biasa bahwa produk ini dijual bisa memutihkan kulit dan memiliki izin edar. Dan ini hal yang sudah terjadi bertahun-tahun. Dan jika diizinkan boleh dibuka di sini, Bapak Pimpinan. Oke. Jadi ini unboxing ya. Sebentar, Bapak Ibu, kita tertutup terbuka ya. Terbuka aja ya. Baik. Baik. Silakan Bu. Ya. Jadi Doktif membeli ini dari live streaming. Boleh disebutkan namanya penjualnya? Enggak dituntut ya nanti ya di sini ya. Nah, di sini beli dari live streaming Godeskin by Athena. Jadi di sini ada Godeskin by Athena Richard Lee. Sumatera Selatan, Palembang. Jadi Doktif membelinya pada saat beliau sedang live. Sekitar seminggu yang lalu. Produk ini sebenarnya sudah cukup heboh pada saat Doktif buka. Tapi Doktif tidak tahu beliau masih menjual seminggu yang lalu. Ini produknya sebenarnya sudah heboh. Jadi Doktif sekarang akan buka di sini. Dan ternyata ini isinya, guys. Oh, isinya sudah berupa strip. Jadi strip. Seperti kalian lihat ya. Jadi sudah berupa strip. Di sini ada strip. Ada 5. Mungkin seandainya mungkin Prof. Taruna atau Badan POM mungkin ada di sini bisa memberikan keterangan apakah ini diperbolehkan. Karena ini tidak ada kotak, tidak ada komposisi, tidak ada pabrik, tidak ada nomor izin edar. Kosongan, polosan. Ya. Tidak ada. Tidak ada semuanya, ini hanya seperti ini saja. Jadi itu polos aja gitu Bu ya? Nggak ada nama obatnya gitu? Ada tulisan WT. Oke. Jadi ini ada 5 ya, karena memang Doktif belikan satu di situ ada 5. Ini hanya seperti ini dibungkus ya. Seperti ini tadi kita bisa lihat semua. Oke. Harusnya apa 5 ya? Oh ya, ini satunya lagi ada di dalam. Ada satu lagi 5, karena kemarin belinya. Nih, ternyata bener 5. Oke, 5. Dan ini adalah produk yang sempat Doktif hebohkan di kisaran bulan apa? Enggak, Oktober atau November atau Desember, Doktif lupa tepatnya. Ini adalah WT yang pada saat itu cukup mengebohkan masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena ini adalah produk yang lebih ke penjualan stiker kepala pimpinan. Jadi sebenarnya seperti ini. Bukan. Jadi ini adalah yang dijual, dilaporkan, diizinkan di Badan POM itu hanya bentuk seperti ini kemasannya. Dan ini cukup membuat heboh masyarakat Indonesia karena ini sudah terjual jutaan pieces. Jadi untuk ini dijual 1.500.000. Nah ya. Fungsinya di sini klaim dari iklannya memutihkan dan mencerahkan kulit, memutihkan seluruh badan, membantu menghilangkan flek hitam, mencerahkan lipatan. Nah, bahayanya di sini mengandung tomat putih. Nah, di sini ternyata Bapak Pimpinan, teman-teman, tidak ada kandungan tomat putih dan sudah disampaikan oleh press release Badan POM. Dan ternyata kita lihat isinya ya, Bapak Pimpinan. Ternyata isinya adalah sama. Sama. Jadi ini dengan ini adalah produk yang sama. Tetapi Richard membuang boxnya dan masih menjual dalam bentuk sasetan seminggu yang lalu.
Ya. Jadi sebenarnya yang kotak ini dengan yang ini sama isinya. Betul ya, Bapak? Mungkin Dokter, disaksi. dokter, Betul, ya. izin ya. Waktu apa? Dokter Richard Lee itu waktu live jualan itu, yang ditunjukkan di live-nya itu bentuk yang kotak putih atau Yang ini. yang Pada udah saat yang strip seminggu itu? yang lalu ini, betul. Berarti memang yang ditunjukkan ke masyarakat udah bentuknya strip seperti itu ya? Betul. Oke. Tetapi di e-commerce-nya ada nomor NA-nya. Izin pimpinan. Doktif, Richard Lee melakukan pelaporan kepada Doktif. Betul. Sudah dipanggil, Doktif? Betul. Jadi, Jangan sampai jadi Nikita Mirzani kedua lo ya. enggak. Ya, Nah, jadi sudah dipanggil. jelas ya paparan semuanya. Betul, harusnya hari ini, cuman dokter sudah melamparkan penundaan di hari Jumat. Oke, lanjut. Sudah. Dokter kooperatif sekali kok. Sudah. Jadi, ini adalah produk yang sama. Jadi sebenarnya saya tidak tahu apa maksudnya dari Richard, apakah untuk menghabiskan stok atau apa, tapi yang jelas penjualan seperti ini dilarang oleh Badan POM karena saya membeli tidak tahu isinya apa. Dan tidak ada NA-nya. Dan ternyata NA-nya itu sama dengan produk yang ada di kotak ini. Sama persis ya Bapak ya? Sama persis. Gitu. Dan ini di sini ada Badan POM tetapi sudah dicabut izin edar Badan POM-nya. Nah, Doktif sebagai seorang konsumen. Bentar pimpinan. Ya. Itu yang sudah yang di box itu kandungannya apa saja, dokter? Di sini tertulis jelas L-glutathione reduce atau glutathione reduce 500 mg. Ini adalah produk yang sama dengan brand Glubio yang dijual di pasaran dengan harga 300.000. Jadi di produk ini tidak ada kandungan tomat putih. Jika memang ada kandungan tomat putih, Planum lycopersicum. Jadi ini penjualan produk ini terjadi bertahun-tahun dan terjual jutaan pieces. Dokter, izin pimpinan. Ya. Itu ada Badan POM tadi? Yang di sini ada Badan POM tetapi sudah dicabut izinnya. Dicabut izinnya dari mana? Tahunnya itu, Dokter? Sudah di press release ada di sini. Berapa lama dari diedarkan sampai dicabut oleh Badan POM kembali? Sudah cukup lama. Cukup lah. Ini menjadi catatan pimpinan. Badan POM sering memberikan rekomendasi baik itu makanan, pengobatan dan segala macam dengan waktu jarak. Bila ini sudah terkenal, bila ini sudah maksimal, itu akan dicabut kembali dengan alasan yang bermacam-macam. Ini sering terjadi juga, menjadi catatan buat kedepannya karena persaingan bisnis dan lain-lain. Terima kasih. Ya, jadi di sini sudah jelas dari terlihat relabeling produk yang dijual dilaporkan di Badan POM tidak ada stiker. Ya, jadi di sini jelas bahwa Richard menambahkan sendiri stiker dengan alasan yang hanya mungkin dia yang tahu. Dugaannya Doktif untuk bisa menaikkan harga. Kenapa? Karena dengan penempelan stiker ini dianggap bahwa produk ini mengandung tomat putih yang harganya bisa dijual 1.500.000. Karena Doktif juga membeli produk dengan kandungannya itu Planum lycopersicum asli ada. Nah, ini adalah produk suplemen yang benar-benar isinya solan putih. Dan ini juga jelas ada NA-nya, ada izin edarnya di Indonesia, dan Doktif beli dengan harga 2 juta. Sedangkan produk ini dijual oleh Richard dengan harga 1.500.000, tetapi isinya tidak pernah ada kandungan tomat putih. Tetapi iklannya beliau mengiklankan bahwa di sini ada tomat putih. Nah inilah yang Doktif duga bahwa ada terindikasi penipuan. Begitu juga dengan produk yang Dr. Richard jual. Di sini adalah salmon DNA yang juga sempat heboh di Indonesia di bulan Oktober kalau nggak salah. Kita sempat melakukan unboxing. Dr. Ika tidak mengerti sama sekali pada saat itu bahwa Doktif akan melakukan unboxing. Sama seperti hari ini. Hari ini Doktif tidak menceritakan apa yang akan Doktif lakukan di sini. Karena Doktif tidak ingin melibatkan teman-teman. Karena serangan dari para buzzer cukup kencang. Jadi di sini biar Doktif saja yang pasang badan. Jadi di sini juga ada salah satu produk yang dibeli oleh Tiffany. Saat ini korbannya ada di belakangnya Doktif. Ya, jadi karena untuk barangnya Doktif sudah dijadikan barang bukti di Polda Metro Jaya. Jadi saat ini Doktif sudah melaporkan Richard di Polda Metro Jaya. Untuk penipuan diduga atas 3 produk beliau. Nah, di sini juga bisa dilihat ini adalah relabeling dari produk Ripe Skin. Ya. Jadi di sini sebenarnya ini adalah produk dengan brand Ripe Skin, tapi beliau tutup
dengan stiker yang beliau buat sendiri. Jadi kalau bercandaan kita sebutnya beliau itu duta stiker ya, kita kalau sebutnya. Jadi beliau hanya bisa memasang stiker di sini dan di sini juga, dan begitu juga di produk stem cell ya. Dan itu juga yang Doktif sudah laporkan ke Polda Metro Jaya. Dan sebelum dilanjutkan juga itu yang sebelum ditutup dengan stikernya Dr. Richard Lee. Itu produk dari mana? Ripe Skin. Dan saat ini diperiksa dari Indonesia. Ripe Skin itu dari Korea. Jadi dari Korea itu memasukkan ke Indonesia dengan nama PT Piridam Pharma. Nah, Piridam Pharma ini gosipnya, jadi beliau itu bilang kalau Dr. Richard mengakui bahwa di beberapa konten sudah memiliki ikatan kerjasama dengan Piridam atau Ripe Skin. Tetapi dari pihak Piridam sendiri setelah diselidikin, ini tidak memiliki ikatan kerjasama dengan Richard. Jadi ini yang memang sedang diselidiki oleh Polda dan menunggu pemanggilan dari Richard. Insya Allah dilakukan minggu depan oleh Polda Metro Jaya. Ya, gitu. Oke. Jadi dari pihak Piridam juga sudah dipanggil ke Polda Metro. Gitu. Jadi cukup banyak sebenarnya produk-produk yang cukup bermasalah. Nah, ini sekarang yang saya ingin tanyakan ke BPKN sebagai Doktif, sebagai korban. Bagaimana? Nah, satu lagi produk yang cukup menjadi kontroversi, produk yang diduga milik dari Selasokia, produk MC. Produk ini produk polosan yang sudah di sini jelas ya, tidak ada komposisi, tidak ada cara pemakaian, tidak ada nomor NA, tidak ada batch number, tidak ada expired number. Jelas ini menyalahi aturan Badan POM. Nah, produk ini diakui milik Selasokia pada saat podcast bersama dengan Richard Lee 2 tahun yang lalu. Beliau bilang bahwa produk ini sudah ditarik dari reseller dan distributor 2 tahun yang lalu. Tetapi pada faktanya, Doktif masih bisa membelinya di 6 minggu sampai 7 minggu yang lalu. Dan jujur, pada saat Doktif membeli, Doktif langsung melaporkannya ke Badan POM. Nah, di situ Badan POM, Doktif kasih alamatnya penjual, tapi Badan POM bilang bahwa sekarang sulit mendapatkannya, dan ternyata memang beberapa reseller yang memiliki produk ini, Doktif minta untuk membakar, membuang produk ini, dan Doktif ganti dengan sejumlah uang. Dari uang pribadi Doktif sendiri, supaya reseller tersebut tidak rugi dan tidak menjual. Gitu. Nah, ini sebagaimana sih perlindungan dari BPKN, Doktif sebagai konsumen, dan perlindungan reseller dan distributor. Mengingat produk ini harusnya ditarik oleh owner. Gitu. Seharusnya ini adalah kewajiban dari owner. Tetapi pada saat Doktif tanyakan, memang reseller tidak merasa adanya penarikan oleh owner. Sehingga yang mereka tetap menjual. Gitu. Saya rasa mungkin ada pertanyaan dari... Nah, nanti Bu, nanti pertanyaannya nanti. Oke. Cukup ya? Saya kira sudah cukup semuanya. Terima kasih ya Pak Kamil. Terima kasih. Pak Mukti, apa yang disampaikan Ibu Dr. Amira ini, BPKN tahu nggak itu? Waduh. Izin, siap, sudah kita follow up pimpinan. Kita malah mengundang beliau-beliau untuk podcast, kemudian kami juga dengan BPOM untuk melakukan kemarin sampai seluruh uji di BPOM, dan kita sudah lakukan sebulan yang lalu untuk antisipasi supaya tidak terjadi. Dan juga sekarang lagi tim BPKN dan tim BPOM untuk bikin peraturan kepala badan terkait dengan overclaim kan gitu. Sanksi dan sebagainya, biar kita regulasinya kita sudah lakukan. Baik. Selanjutnya Bu Dr. Maria Francisca. Ibu tidak pakai ngapain? Bapak pimpinan, boleh interupsi sebentar, mungkin saya tambahkan sedikit di sini. Di sini terlalu banyak rupanya pendapat di masyarakat bahwa Badan POM tidak bekerja. Bukan itu sebenarnya fakta di lapangan, karena setiap Doktif melaporkan saat ini di 3 bulan atau 4 bulan terakhir itu respon dari Badan POM cukup cepat. Ini berbeda dengan kinerja Badan POM sebelumnya. Jadi juga perlu diperhatikan di masyarakat bahwa sebenarnya yang Doktif lihat bukan Badan POM yang tidak bekerja, tapi Badan POM rupanya kekurangan sumber daya. Dan pada saat Doktif kumpul dengan para influencer, teman-teman di tanggal 17 Januari,
ini Prof. Taruna sempat mengatakan bahwa overclaim, setiap konten overclaim yang Doktif tampilkan di kontennya Doktif itu menjadi perhatian yang luar biasa untuk Badan POM. Nah, di sini yang Doktif juga ingin memberikan saran mungkin kepada Bapak Dewan, Bapak anggota DPR, bisa nggak sih kalau misalnya ada saran untuk penambahan sumber daya dan penambahan anggaran untuk Badan POM supaya untuk pemeriksaan yang overclaim ini ada dana lebih gitu, karena mereka lebih memfokuskan ke pemeriksaan produk yang berbahaya, bukan untuk produk overclaim gitu. Terima kasih. Itu boleh saja Bu, tapi bukan di komisi ini, di komisi 8. Ya, jadi itu mengenai kasus yang sedang beredar, ya, yang kasus yang bersamaan dihadapi oleh Dr. Richard Lee. Ya, menurut saya Richard Lee ini parah banget cuy. Dia main-mainin agama, dia main-mainkan agama Islam, dan dia juga mainkan agama Kristen. Seperti ini videonya. Ya, padahal sudah sejak 2 tahun lalu ya, beliau belajar syahadat dengan saya. Perlahan-lahan di Palembang waktu itu. Tapi saya percaya Tuhan Yesus. Wow. Nah, kalau dari statementnya pendek ini, kita pasti akan bertanya, ini sebenarnya kamu ini orang Islam atau orang Kristen? Sebentar kamu mengaku bahwa dirimu Islam, kamu syahadat belajar sama ustadz-ustadz, dan kemudian sebentar lagi kamu di gereja juga ngomong bahwa kamu percaya Yesus dan kamu adalah seorang pengikut Yesus. Kamu ngaku kamu mualaf, kamu Islam, tapi kamu pergi gereja juga. Nah, ini sebenarnya ada apa denganmu, Richard Lee? Sebenarnya kamu ini mau yang mana? Gaduh-gaduh tuh nggak bisa. Kenapa? Karena ajaran Islam dan Kristen udah jelas berbeda. Kalau kamu Islam, udah pasti kamu harus meninggalkan Kristen. Begitupun juga ketika kamu Kristen, kamu pasti akan meninggalkan Islam. Dan ini sudah pasti wajar. Dan saya wajar sih, maksudnya saya melihat Ustadz itu dia mungkin marah dan tersinggung. Kok ini Richard Lee sebentar bilang dia katanya Islam, sebentar lagi dia berubah, begitu kan. Nah, seperti video ini, kita akan lihat orang juga analisa bahwa apa yang kamu sampaikan, apa yang kamu katakan itu jelas berubah-ubah kayak bunglon gitu loh. Dan melihat bagaimana perjuangan Dr. Richard Lee sampai hari ini dia berani mengumumkan keislaman dan mengizinkan saya untuk memberitahu keislaman beliau. Ya, padahal sudah sejak 2 tahun lalu ya, beliau belajar syahadat dengan saya. Perlahan-lahan di Palembang waktu itu. Kemudian masih merahasiakan sampai tahun lalu ulang ikrar syahadat lagi di dekat airport ada sebuah restoran, dan waktu itu saya beritahu Ustaz Felix Shaw kalau Dr. Richard Lee sudah resmi jadi Muslim. Beliau sudah mengakui Islam dan sedang belajar tentang Islam. Dan sebetulnya berita hari ini sudah terdengar 2 tahun yang lalu sebetulnya, karena aku tuh pertama kali mengajarkan syahadat kepada Dr. Richard itu 2 tahun lalu ya, dan dia mengakui keislamannya itu sejak awal itu. Sejak pertama kenal itu dia mau belajar Islam, tapi bahasa mau belajar dulu. Kemudian setahun yang lalu aku diajak lagi bicara 4 mata ya di satu restoran di Palembang dekat airport. Dibilang aku sudah fix, sudah Muslim sekarang, tolong rahasiakan. Tapi waktu itu aku cuma ngasih tahu satu orang, Ustaz Felix Shaw. Nah, jadi keislaman Dr. Richard Lee ini sebetulnya sudah dari 2 tahun yang lalu. Jadi kemarin terakhir itu aku diundang ke Sayap Suci kan, lagi ke restoran itu yang non alkohol katanya. Ustaz ngopi sini ya, terus aku datang bertanya kapan tuh dikasih tahu orang, ngapain berita baik ini mesti diberitakan. Dan sampai hari ini sebetulnya Dr. Richard itu dia masih mau merahasiakan, tapi kemarin aku udah terlanjur bilang sama dia, aku kasih tahu ya kalau betul. Ya, teman-teman atau Bapak Ibu dan saudara terkasih, sebenarnya walaupun sudah dikatakan ini sebuah rahasia bagi beliau, tetapi dalam keadaan yang sesungguhnya sekarang, sebenarnya ini merupakan teka-teki, ya kan? Makanya orang
ada yang menganggap bahwa ini sebuah modus penipuan, ini juga sebuah modus atau strategi, ya. Ya, bahkan ada tadi di media saya lihat bahwa ini merupakan strategi katanya untuk lolos dari hukuman. Ya, tadi kita sudah melihat bahwa ya ada yang mengatakan bahwa beliau sudah masuk kategori atau sudah termasuk melakukan ya, penipuan produk gitu kan. Ya, kebenarannya ya kita nggak tahu, tetapi sudah diberitakan di media tadi. Tetapi bagaimana menurut Bapak Ibu teman-teman? Ya, ini merupakan teka-teki ya, yang masih belum jelas realitanya bagaimana, bahkan tujuan nanti ke depannya bagaimana, ya kan? Betul, memang benar-benar Islam ini tentu tidak ada masalah. Dia bilang apa-apa kasih tahu aja. Dia belajar sungguh-sungguh. Dr. Richard Lee mualaf atau murtad sih? Drama lagi di dunia perskin-skeran. Belum selesai debat antara Dr. Richard Lee dan Dr. Detektif, udah muncul berita katanya 2 tahun yang lalu Dr. Richard Lee udah mualaf. Aku sih awalnya nggak peduli ya, karena ya udahlah, emang dunia perselebritisan atau apa, impor ekspor kayak gitu udah biasa. Sampai pada akhirnya muncul video ini. Tapi saya percaya Tuhan Yesus. Wow. Video ini Dr. Richard Lee datang ke suatu gereja dan memberikan kesaksian tentang bisnisnya, dirinya, dan juga imannya. Akhirnya ramelah di sini. Ustadz Dery muncul dan dia menunjukkan bahwa ya saya adalah saksinya yang udah melihat mualafnya Dr. Richard 2 tahun yang lalu. Ya udah kepo dong, akhirnya aku coba cari-cari juga, terutama kata kuncinya yang ada di ini. Tapi saya percaya Tuhan Yesus. Waktu dia kesaksian nih di tempatnya ini, Pak Gilbert ini. Jadi Dr. Richard itu awalnya dulu Katolik. Terus ya, gini deh, ini coba aku buat timelinenya buat kalian. Jadi hasil dari data nih, Dr. Richard itu dulu awalnya dia ya lahir Katolik. Dulu waktu saya kecil, saya sangat religius. Saya seorang Katolik. Nah, terus memutuskan bahwa 3 tahun yang lalu ini ya jarang atau nggak lagi ke gereja gitu. Mungkin setelah lebih dari 3 tahun, akhirnya saya menginjakkan diri saya lagi ke gereja. Terus kebetulan ketika 3 tahun yang lalu ini, 2 tahun yang lalu dia syahadat. Sudah sejak 2 tahun lalu ya, beliau belajar syahadat dengan saya. Ya, saksinya ini Ustadz Dery. Ya, jadi nah setelah 2 tahun lalu syahadat, tiba-tiba tanggal 8 Januari 2025 bikin kesaksian. Tapi saya percaya Tuhan Yesus. Nah udah ada tuh rame tuh habis itu tuh orang-orang pada debat. Wah ini jadi Dr. Richard ini udah murtad atau mualaf ini gitu ya. Akhirnya Dr. Richard Lee resmi menjadi mualaf. Sebelumnya assalamualaikum brother. Ada apa kawan? Usaha udah mulai turun kah? Omset udah mulai turun. Jadi pakai jurus terakhir nih sekarang. Enggak bercanda. Ya mudah-mudahan aja Dr. Richard emang bener-bener tulus ya masuk Islam. Mudah-mudahan aja nggak ada niat dan maksud apapun. Semoga aja istiqomah dalam iman dan Islam. BTW ramalan dokter bener juga nih. Dr. Richard Lee udah masuk Islam. Ini lagi rame di medsos. Bahkan dibilang Richard jadi mualaf sejak 2 tahun yang lalu. Kabar ini pertama kali diungkap Ustadz Dery Sulaiman. Dia mengklaim kalau dia sendiri yang membimbing dan jadi saksi Richard ucapin 2 kalimat syahadat. Ustadz Dery bahkan unggah video bareng Richard ngajarin cara berzikir. Selain itu, dia meminta doa agar Richard bisa istiqomah dalam agama barunya. Netizen pun langsung heboh dan merasa janggal. Soalnya, omongan Ustadz Dery bertolak belakang dengan postingan Richard bulan lalu. Tepatnya saat Natal, Richard posting foto dirinya lagi berdoa dengan khusyuk di gereja bersama istrinya. Gak lupa dia juga ucapin selamat Natal untuk semua yang merayakan. Jadi banyak yang bertanya-tanya, beneran mualaf atau cuma rumor? Sebagian netizen curiga bahwa ini sekedar strategi marketing Richard. Dan setelah selesai saya kuliah, justru saya kehilangan momentum itu. Saya malas sekali ke gereja, dan ini mungkin setelah lebih dari 3 tahun akhirnya saya menginjakkan diri saya lagi ke gereja. Tapi saya percaya Tuhan Yesus. Wow. Dan kalian tahu nggak momen yang paling kita dekat dengan Tuhan pada saat kapan? Hah? Saat kita ada masalah.
Ya kurang lebih seperti itulah videonya, dan saya juga sebenarnya mau mengomentari ya. Sebenarnya nggak masalah kamu mau pindah agama, mau jadi Islam juga nggak masalah, itu keputusanmu. Tapi janganlah main-main. Kalau orang-orang yang tadi mengaitkan dengan usahamu, skincaremu yang mungkin udah mulai sepi, dan supaya kembali banyak lagi pengunjung yang akan membeli, maka kamu harus mengakui bahwa kamu Islam lagi, ya itu lain cerita. Agama bukan berbicara mengenai kepentingan. Sekali lagi saya bilang ya, agama bukan berbicara mengenai kepentingan. Ketika memiliki kepentingan dengan Islam, maka kamu mengaku Islam, dan kalau ada kepentingan dengan orang Kristen, kamu mengaku Kristen. Bukan seperti itu. Agama adalah hati. Bagaimana hati kita berpaut kepada ajaran mana? Kalau saya terus terang, saya pasti berpaut pada ajaran Kristus yang penuh dengan kasih. Dia menyatakan bahwa dirinya mengasihi manusia, dan manusia yang berdosa ini kemudian diselamatkan karena pengorbanannya di kayu salib. Dan anugerah itu yang diberikan pada kita karena kita ini manusia berdosa ya. Kita tahu ya, manusia berdosa untuk menyelesaikan dosa harus melalui pengorbanan. Itu yang dipakai oleh Abraham dan Musa dan orang-orang Israel, di mana ketika berdosa mereka mengorbankan binatang untuk menghapus dosanya. Tentunya kita itu hidup karena keselamatan yang diberikan oleh Kristus, dan ini penting. Itulah kenapa saya kemudian ke Kristen. Bukan karena saya mencari sesuatu, bukan karena saya diberikan sesuatu yang luar biasa yang tidak pernah siapapun bisa memberikan, yaitu keselamatan. Maka saya mengikuti Yesus, saya menjadi percaya Yesus dan menjalani hidup untuk melayani Tuhan Yesus. Jadi Ya, jadi Bapak Ibu dan Saudara terkasih, apapun alasan yang betul-betul atau sungguh-sungguh dari hati ya Dr. Richard Lee, itu adalah pilihannya. Kita tidak bisa menggugat itu ataupun kita tidak memaksa beliau. Tetapi sebagai saudara ya, sesama manusia ya, kita terus doakan beliau supaya dalam keadaan yang mungkin saat ini sedang banyak menghebohkan warga netizen ya, dengan kabarnya mualaf, dan kemudian dengan kabar yang bersamaan juga sedang menimpa dia, di mana kasus skincare, itu urusan mereka itu. Tetapi kita terus doakan, biarlah Tuhan Yesus Kristus yang terus memimpin ya. Ini sebagai ini sebuah kisah ya di dalam kehidupan Dr. Richard Lee. Dimana kalau bisa kita kaitkan di dalam kisah di dalam Alkitab ya, seorang anak yang hilang ya, yang mana seorang bapak ya mengasihi anaknya, tetapi anaknya malah lari ya dari jangkauan bapaknya. Nah, oleh karena keinginan kehidupan yang bersifat ya free lah istilahnya gitu kan. Tetapi bukan itu yang kita maksudkan di dalam kehidupan Dr. Richard ini. Tapi biarlah pilihannya itu dalam keyakinannya. Ya seperti kata teman-teman yang tadi mengatakan bahwa biarlah dia sungguh-sungguh dalam keyakinannya itu. Jangan sampai ya ini merupakan alasan untuk main-main agama ya kan, tadi dikatakan. Maka daripada itu kita terus doakan ya, sekali lagi terus doakan keluarga Dr. Richard Lee maupun bangsa kita, pemerintah Indonesia, supaya boleh Tuhan pimpin, Tuhan jamah ya sebagaimana Tuhan mau. Biarlah kedamaian terjadi dalam bangsa kita, kemudian biarlah kejujuran ada di dalam orang-orang seperti figur-figur yang baru kita bahas tadi. Dan kiranya semua penonton yang menonton boleh menanggapi, mengomentari video ini ya,
dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Apapun yang telah kita tonton, apapun yang telah dibahas, itu merupakan pelajaran penting. Ya, bagi teman-teman Kristen, jangan kita menilai bahwa ini sebuah ini, itu, dan lain sebagainya, tetapi biarlah ini menjadi pelajaran bagi kita, di mana sesungguhnya sebagai orang Kristen, ya, dalam keluarga harusnya satu Tuhan, ya, karena dalam keyakinan kita, ketika memilih pasangan, maka kita dituntun dan dituntut oleh Alkitab mengatakan bahwa harus padan, ya. Sepadan itu adalah satu Tuhan, satu iman, satu keyakinan. Maka daripada itu, saya sudah benar, ya, rumah tangga keluarga Dr. Richard Lee, bahwa sudah satu iman, satu Tuhan, tetapi pada akhirnya itu berpisah, berbeda. Mari kita belajar untuk mempertahankan keluarga kita, rumah tangga kita, dan kita muliakan Tuhan atas semuanya, baik itu dalam keluarga kita maupun di dalam dunia pekerjaan kita. Ya, muliakan Tuhan siapa? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, demikian video maupun penampilan beberapa video yang kita simak. Semoga kita semua tetap sehat dan selamat beristirahat, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.